Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas alur cerita film berjudul Balada Si Roy. Jadi film ini menceritakan tentang Roy, seorang remaja SMA yang baru saja pindah sekolah dari Bandung ke Serang. Dengan gayanya anak muda selengean yang menarik perhatian siswa lainnya, kehadirannya dianggap sebagai ancaman oleh si Duloh yang biasanya menjadi pusat perhatian. Roy juga menarik perhatian dengan mendekati seorang perempuan yang bernama Ani yang diidolakan oleh Duloh. Dan tanpa Roy sadari kalau Duloh ini mempunyai kelompok geng. Film ini diawali di kota Serang pada tahun 1987. Lalu terlihat ada seorang murid baru yang baru saja pindah dari kota Bandung. Dan murid itu bernama Roy Kiyoshi. Di hari pertamanya sekolah, ia membawa anjing kesayangannya yang bernama Joe. Namun ternyata hal itu malah membuat Roy menjadi pusat perhatian karena ia berpenampilan seperti Dylan. Setelah itu Roy pun bertemu dengan siswi cantik kelas 3 yang bernama Ani. Dan ternyata pertemuan itu Roy langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun salah satu murid bernama Duloh langsung merasa marah dan cemburu kepada Ani yang selama ini selalu ia incar, tapi Ani tidak pernah meresponnya. Di sini diketahui Duloh merupakan anak dari seorang pejabat yang menguasai wilayah Serang. Maka dari itulah ia pun menjadi pelotong dan sok jago di sekolah itu. Bahkan ia juga membentuk sebuah geng yang bernama Borsalino. Kemudian ketika di kelas, Roy mendapatkan teman baru yang bernama Tony dan Andi. Roy, temen aing. Lalu sepulang sekolah, Roy membantu ibunya untuk mengantarkan pakaian yang telah dijahit konsumennya. Di sini diketahui ibunya Roy merupakan seorang penjahit terkenal di Bandung. Namun dikarenakan suatu hal, Roy dan ibunya harus pindah ke kota Serang. Sedangkan ayahnya Roy merupakan seorang penulis terkenal sekaligus aktivis di Bandung. Namun sayangnya ayahnya sudah meninggal sewaktu Roy masih kecil. Akibat itulah ibunya memutuskan untuk menjadi seorang penjahit agar bisa membiayai kehidupan mereka. Setelah itu Roy disuruh ibunya untuk mengantarkan pesanan pakaian yang telah dijahit kepada konsumennya. Di tempat lain Duloh sedang memperhatikan Ani dari kejauhan. Bahkan di sana ia juga berniat ingin mengutarakan cintanya. Namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya karena melihat si Roy datang ke rumahnya Ani untuk mengantarkan pakaian yang telah dijahit oleh ibunya Roy. Mendengar itu Ani pun sedikit terkejut, lalu mereka pun juga saling berkenalan karena masih belum kenal. Ada jahitan. Ani. Di sisi lain si Duloh yang melihat itu tentu saja merasa cemburu. Bahkan ia juga semakin panas ketika melihat Roy sedang melindungi Ani dari air hujan. Akibat itulah Ani pun menjadi baper dan mulai menyukai Roy. Hei Jo, tante di sarang. Keesokan harinya Ani memberanikan diri untuk mengajak Roy jalan-jalan ke Pantai Anyer. Mendengar itu Roy pun dengan senang hati menerima ajakannya karena Ani sangat cantik dan baik, suka nabung di warung juga. Bahkan Ani juga merupakan anak dari orang kaya yang kehidupannya tentu berbanding jauh dengan Roy. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke pantai untuk bersenang-senang di sana. Lalu Ani sempat menanyakan mengapa Roy bisa memelihara seekor anjing padahal ia merupakan seorang muslim. Mendengar itu Roy pun menjawab kalau ia selalu menghilangkan najis di tubuhnya ketika bermain dengan Joe. Bahkan di sana Roy juga langsung memegang tangan Ani dan mengajarkannya cara menghilangkan najis. Akibat itulah mereka pun langsung terbawa suasana dan akan berciuman di sana. Harus dibalurin pakai tanah. Namun tiba-tiba Duloh and the Gang datang ke sana dan langsung memaksa Ani untuk segera pulang. Melihat itu Roy pun berusaha menahan amarahnya. Sedangkan si Duloh tanpa basa-basi langsung menyerangnya sehingga terjadilah baku tumbuk solo versus squad di sana.
Di tengah-tengah pertarungan, Roy mulai terpojok karena ia kalah jumlah. Lalu si Joe yang melihat itu tentu saja langsung mencoba membantu Roy yang merupakan tuannya. Namun sayangnya Joe malah tewas karena si Doloh yang terus memukulnya. Melihat itu Roy langsung menangis dan merasa kehilangan karena Joe adalah hewan kesayangan satu-satunya. Semenjak kejadian itu, Roy pun memutuskan untuk mabok karena ia ingin melupakan rasa kesedihannya kepada si Joe. Aku kehilangan rumahku. Bahkan ia juga berniat untuk balas dendam kepada Duloh dengan cara membentuk geng baru di sekolahnya. Lalu Roy memberitahu semua teman-temannya untuk tidak takut dengan si Duloh dan gengnya itu. Kita ini rat. Setelah itu di jam istirahat Roy mengempeskan ban mobil milik Duloh dan hal itu ia lakukan untuk memancing amarahnya Duloh agar bisa baku tumbuk lagi dengannya. Dan ternyata benar si Duloh terpancing sehingga baku hantam pun terjadi di sana. Terlihat di sini Roy mampu melawan mereka walaupun solo. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba ketua OSIS yang bernama Eddie datang ke sana untuk memisahkan mereka. Kemudian pulang sekolah, Roy tidak langsung pulang ke rumahnya, malahan ia malah berpesta amer dulu bersama teman-temannya hingga malam hari. Namun karena Roy sudah oleng, akhirnya teman-temannya pun mengantarkannya pulang. Lalu ibunya Roy yang melihat itu hanya bisa bersedih atas perubahan anaknya yang berubah menjadi budak bentengor. Mestinya di Bandung. Keesokan harinya ibunya Roy memutuskan untuk mengecat dinding kamar anaknya agar sama seperti warna cat di rumah yang di Bandung. Dan hal itu ia lakukan agar Roy bisa bahagia dan betah di rumahnya yang sekarang. Di sini diketahui kalau Roy sebenarnya menolak untuk pindah ke Serang. Namun dikarenakan suatu hal mereka pun terpaksa harus meninggalkan Bandung dan pindah ke kampung halaman ibunya yaitu di Serang. Kemudian Chin berpindah kepada Roy dan teman-temannya yang sedang dihukum oleh kepala sekolah atas perkelahian sebelumnya dengan Duloh. Namun di sini Roy malah melawannya sehingga membuat kepala sekolah itu marah dan langsung menamparnya. Bapak kepala sekolah. Tetapi anehnya si Duloh tidak dihukum karena kepala sekolah takut dan menghormati ayahnya Duloh yang merupakan seorang penguasa di kota Serang. Lalu setelah selesai dihukum, Ani menghampiri Roy karena ingin meminta maaf atas kejadian di pantai yang membuat anjingnya Roy modar. Mendengar itu Roy pun masih merasa kecewa, bahkan ia juga menyalahkan Ani karena ia menganggap jika Roy saat itu tidak pergi ke pantai maka Joe pasti masih hidup sampai sekarang. Mengatakan itu Ani pun tetap ingin meminta maaf. Namun Roy malah pergi begitu saja ketika melihat murid baru yang bernama Dewi. Di sana Roy mencoba menggodainya dan ingin berkenalan dengan Dewi. Namun Dewi mengabaikannya karena ia tidak tertarik untuk berkenalan dengan Roy. Jamin, anak tante bakal betah di sini. Nama gua Roy. Kemudian malam harinya Roy tidak sengaja bertemu lagi dengan Dewi di sebuah klub malam. Lalu dalam kondisinya yang sudah mabuk, Roy pun mencoba kembali untuk berkenalan dengannya. Namun lagi-lagi Dewi mengabaikannya. Bahkan ia juga tidak peduli ketika Roy jatuh di tangga karena efek mabok. Hai manis. Namun tiba-tiba Eddie datang ke sana dan melihat keadaan Roy yang sudah tepar. Mengetahui itu ia pun mengantarkannya pulang ke rumah. Lalu sesampainya di rumah Roy, ibunya sedih meminta Eddie untuk menyadarkan Roy kalau ia adalah anak yang baik dan suka menabung di warung. Setelah itu ibunya yang masih merasa kecewa menyuruh Roy untuk tidur di luar. Singkat cerita, pagi harinya ibunya menyiram Roy agar bangun. Di sana ibunya juga mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat sikap Roy yang selalu pulang dalam kondisi AO. Lalu ibunya menceritakan kalau Roy sudah merasa nyaman tinggal di Bandung. Namun sayangnya mereka terpaksa harus pindah dikarenakan pihak dari keluarga ayahnya yang selalu menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya itu. Setelah itu ibunya mengingatkan Roy tentang janjinya yang bercita-cita ingin menjadi seorang penulis terkenal seperti Roy. Mendengar itu akhirnya Roy pun tersadar dan merasa bersalah kepada ibunya.
Kemudian ia kembali melanjutkan tulisannya dan memenuhi janji ke ayahnya untuk menjadi seorang penulis. Dan di sana tiba-tiba ia mendapatkan ide untuk membahas tentang sejarah kota Serang dan kinerja pemerintahan yang di dalamnya terdapat seseorang yang berkuasa yang bisa melakukan apa saja sesuai keinginannya. Setelah itu Roy pun mulai bergerak untuk mencari informasi dari berbagai masyarakat kalangan bawah untuk dijadikan narasumber mengenai tanggapannya atas kinerja pemerintah. Lalu ia juga berkenalan dengan seorang aki-aki yang merupakan mantan militer, dan aki-aki itu bernama Pak Ajat. Setelah itu Pak Ajat menceritakan kalau ia semenjak pensiun kehidupannya menjadi hancur. Bahkan ia juga merasa kalau pemerintah telah menelantarkannya sebab rumahnya telah digusur dan tidak adanya biaya ganti rugi dari pemerintah. Maka dari itulah ia pun terpaksa menjadi tukang becak sambil menjual kalender agar bisa menghidupi kehidupannya. Setelah itu Roy juga menanyakan tentang sejarah kota Serang serta tragedi kekejaman Anyer Penarukan. Lalu ia juga meminta tanggapan Pak Ajat terkait para penguasa yang semena-mena terhadap rakyatnya. Singkat cerita, Roy sudah mendapatkan banyak informasi dan ia langsung menulisnya untuk dijadikan sebuah artikel. Dan setelah itu ia mengirimkannya ke media surat kabar sambil berharap karyanya itu akan dicetak di koran dan dibaca oleh pemerintah. Hari demi hari Roy terus mengambil foto yang nantinya akan dijadikan dokumentasi tulisannya. Namun pada saat itu Roy bertemu lagi dengan Dewi dan disinilah akhirnya Roy bisa berkenalan dengannya. Bahkan mereka juga terlihat sangat akrab karena menceritakan kisah hidup mereka masing-masing. Yang ternyata ayahnya Dewi ini juga telah meninggal sama seperti Roy. Namun tanpa mereka sadari, Ani melihatnya dan hal itu tentu saja membuat Ani cemburu. Bahkan Ani semakin panas ketika melihat Roy memegang tangannya Dewi secara so sweet. Lu penyair. Banjir yang aku. Beberapa hari pun berlalu dan terlihat tulisan Roy ternyata dicetak dalam koran. Bahkan karyanya itu membuat dampak yang besar bagi semua orang, mulai dari teman-teman di sekolahnya yang menjadi berani untuk melawan gengnya si Duloh, yaitu geng Borsalino. Tidak hanya itu, orang tuanya Duloh juga dibuat tersinggung akan tulisannya Roy, sehingga ia pun memerintahkan kepala sekolah untuk menindaklanjuti perbuatan Roy yang telah menyinggungnya dari tulisan itu. Mendengar itu, kepala sekolah pun tunduk dan langsung menurutinya. Di sini diketahui kalau ayah Duloh memang seorang penguasa di kota Serang. Bahkan ia juga terkenal karena berhasil pura-pura baik kepada masyarakat kecil untuk pencitraannya. Padahal sebenarnya ia merupakan orang yang sangat kejam. Tidak hanya itu, ia juga merupakan seorang dalang yang telah memberikan izin untuk menggusur paksa lahan-lahan rakyat kecil untuk ia bangun menjadi sebuah hotel dan lain-lain. Lalu di pagi itu Edi memarahi Roy karena telah menulis sebuah artikel yang menyinggung ayahnya Duloh. Mendengar itu Roy pun malah balik menegur Edi dengan mengatakan kalau Edi sekarang menjadi tidak berani untuk menghadapi si Duloh yang dianggapnya mempunyai kekuasaan dan bisa berbuat seenaknya saja. Siapa maunya apa sih? Oh, gua tahu. Belum ada gua di sini, mereka juga udah kubu-kubuan. Pengecut lu. Hingga akhirnya Edi pun tersadar, namun ia tidak ingin Roy dan Duloh mengalami konflik lagi. Maka dari itulah Edi pun menyuruh mereka berdua untuk menyelesaikan masalah perselisihan ini dengan cara bertarung sesuai adat istiadat yang akan disaksikan oleh para jawara silat di kota Serang. Suruh pendatang itu ikut aing nanti malam. Apa lagi? Hingga akhirnya malam hari pun tiba dan Roy bersama Duloh akan melakukan pertarungan secara sportif agar bisa menerima hasil dari pertarungan ini dengan lapang dada. Pakai adat jawara. Siap? Siap. Sok. Di awal pertarungan itu terlihat Roy lebih unggul dari Duloh. Namun si Duloh mulai tidak terima dan mulai melakukan kecurangan dengan mengambil golok milik temannya untuk menyerang Roy. Tapi untungnya si Edi menyadari itu dan langsung menangkisnya dengan jurus silatnya. Akibat hal itu si Duloh dinyatakan diskualifikasi karena telah berbuat curang. Mendengar itu Duloh pun langsung pergi dari sana karena merasa malu. Keesokan harinya Duloh meminta bantuan kepada ayahnya untuk menyingkirkan Roy. Namun ayahnya menolak karena hal itu bukanlah urusannya. Mengetahui itu Duloh pun langsung menemui temannya yang merupakan seorang gangster untuk meminta bantuan dengan imbalan akan dibayar dengan uang. Kemudian scene berpindah kepada Roy yang sedang bersekolah. Namun salah satu murid cantik yang bernama Wiwik mendekatinya.
Bahkan ternyata Wiwik langsung menyatakan cintanya kepada Roy. Mendengar itu Roy pun langsung menolak cintanya Wiwik dengan alasan Wiwik bukan kriteria wanita idamannya. Setelah itu Roy pun keluar dari kelas untuk mengajar Dewi yang sebelumnya ia melihatnya telah keluar dari ruang guru. Lalu Dewi menceritakan kalau ia akan pindah ke Manado karena ibunya dipindah tugaskan di sana. Di sini Dewi juga merasa sedih karena dia sudah mulai nyaman di kota Serang dan sudah mempunyai teman. Namun karena terpaksa ia pun harus pindah dan beradaptasi kembali di tempat yang baru. Mendengar itu Roy pun hanya bisa menyemangatinya. Padahal sebenarnya Roy sudah mulai menyukainya. Di sisi lain ternyata Ani dan Wiwik sedang memperhatikan mereka. Bahkan Wiwik tiba-tiba menangis karena sakit hati cintanya telah ditolak oleh Roy. Kemudian saat di rumah Wiwik masih bersedih dan abangnya yang sudah mengetahui semuanya langsung marah dan tanpa basa-basi menyantet si Roy karena ia merupakan seorang dukun. Akibat itulah Roy pun langsung merasa gelisah dan ia merasakan sensasi yang berbeda. Lalu di sana ia juga melihat banyak setan. Namun untungnya ibunya langsung datang untuk menenangkannya. Keesokan harinya kondisi Roy terlihat sangat pucat karena ia masih terpengaruh dengan pelet yang dilakukan oleh abangnya Wiwik. Hingga suatu ketika Roy berada di UKS dan bertemu dengan Wiwik. Dan tanpa basa-basi Roy pun langsung jatuh cinta dengannya. Namun Wiwik malah memanfaatkan kesempatan itu untuk membalaskan rasa sakitnya kepada Roy dengan cara menolaknya. Dan semenjak kejadian itu yang ada di pikiran Roy hanyalah Wiwik semata. Bahkan Roy sudah tidak memperdulikan lagi orang-orang di sekitarnya dan dia seperti orang yang linglung. Lalu Pak Ajat yang melihat kondisinya Roy tentu saja merasa kasihan dan langsung membantunya untuk mengantarkannya pulang. Namun tiba-tiba Andi datang ke sana dan memberitahukan kalau ayahnya dikabarkan telah meninggal akibat ditembak oleh seseorang misterius yang suka membantai para preman yang memiliki tato di tubuhnya. Setelah itu Andi juga mengatakan kalau akan pulang ke Jakarta untuk melihat jenazah ayahnya. Namun di sini Roy tidak peduli karena ia masih dalam pengaruh mistis sehingga hal itu membuat Andi langsung pergi dari sana dan mengajak Tony untuk ikut ke Jakarta bersamanya. Sedangkan Roy dia diantarkan pulang oleh Pak Ajat dan di malam harinya mereka langsung pergi ke dukun untuk menyembuhkan Roy. Karena Pak Ajat sudah menyadari kalau Roy ini sedang dikerjain seseorang. Hingga akhirnya Roy pun sembuh dari santet itu. Kemudian sepulang dari sana Roy dinasehati ibunya untuk selalu menjaga sikapnya kepada orang lain. Bahkan ia juga menyuruh untuk meminta maaf kepada orang yang sudah ia sakiti. Mendengar itu Roy pun langsung terdiam dan memikirkan siapa orang yang telah ia sakiti karena ia tidak merasa. Di tempat lain si Andi sudah sampai ke Jakarta dan ia langsung bersedih ketika melihat jasad ayahnya. Lalu saat akan pulang ke kota Serang lagi, tiba-tiba ibunya memohon kepada Andi untuk bisa pulang ke rumah dan menerima kondisi ibunya yang merupakan seorang PSK. Namun ia pun mengabaikan ibunya dan langsung pergi begitu saja. Di sini diketahui kalau Andi berasal dari keluarga yang berantakan karena ayahnya merupakan seorang preman sedangkan ibunya merupakan seorang PSK. Namun untungnya neneknya yang di kota Serang mau merawatnya hingga besar sampai sekarang. Singkat cerita Andi dan Tony pun sudah kembali di kota Serang. Namun di tengah jalan mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok preman suruhannya Duloh. Bahkan ternyata mereka juga sudah mengetahui asal-usul keluarganya Andi sehingga mereka pun meledek Andi sebagai anak PSK. Mendengar itu tentu saja Andi marah dan langsung mengejar para preman itu. Namun sayangnya Andi dan Tony mengalami kecelakaan sehingga membuat Andi tewas seketika. Sedangkan Tony kakinya patah dan harus diamputasi. Lalu Ray yang mendapatkan kabar itu langsung segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Tony. Di sana ia merasa menyesal karena tidak ikut dengan mereka ke Jakarta. Lalu Ray juga mengetahui kalau kecelakaan itu pasti disebabkan oleh gengnya Duloh. Maka dari itulah Roy pun merasa sangat bersalah karena tidak ikut pergi bersamanya dan melindungi mereka. Hingga akhirnya Roy pun kegalauan lagi. Mestinya gue di sana malam itu, Ton. Kemudian Roy secara perlahan-lahan mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Bahkan ia juga bertekad untuk memperbaiki semuanya dengan cara menjadi orang yang lebih baik. Lalu Roy menemui si Wiwik dulu untuk meminta maaf atas ucapannya yang telah membuat Wiwik sakit hati. Setelah itu ia juga mencoba memperbaiki hubungannya dengan Ani dan tidak menyalahkan Ani atas kematiannya Joe. Hingga akhirnya hubungan Roy dengan Ani menjadi membaik dan kini mereka menjadi lebih dekat.
Lalu Roy mencoba memberanikan diri untuk menemui ayahnya Ani dan mengambil hatinya agar diizinkan berpacaran dengan Ani. Namun sayangnya usaha Roy untuk mengambil hati ayahnya Ani dikacaukan oleh Duloh karena saat itu ayahnya Duloh mendapatkan informasi tentang Roy dari artikel berita yang membahas tentang kota Serang sekaligus menyinggung dirinya. Kemudian Duloh menyampaikan ke ayahnya kalau Roy sedang dekat dengan Ani. Mendengar itu ayahnya Duloh langsung mengajak ayahnya si Ani untuk ketemuan. Dan ternyata mereka berdua merupakan teman seperjuangan sewaktu membangun tatanan kota Serang. Lalu ayahnya Duloh memberitahukan kalau ayahnya Roy dulu pernah menantang dan berdemo bersama teman-temannya untuk menolak penanaman modal asing di tahun 1974. Setelah menjelaskan semuanya, ayahnya Duloh menyuruhnya untuk menjauhkan Ani dengan Roy karena dikhawatirkan Roy akan menjadi pembangkang di kemudian hari. Akibat kejadian itu, ayahnya Ani dengan tegas langsung melarang Roy. Bahkan ia juga memberitahu apa yang sudah ayahnya Roy lakukan di masa lalu. Mendengar itu, Roy sempat membantahnya karena ayahnya Roy tidak mungkin melakukan hal itu. Setelah adu mulut, akhirnya Roy mulai tersinggung atas ucapan ayahnya Ani. Mengetahui itu, ia pun langsung pergi begitu saja dari sana. Harusnya keluarga kamu tuh nggak di sini. Nah, buat ngebela orang sana yang tanahnya mau diambil paksa, Om. Tapi kan Papa ngebela keadilan, Om. Sedangkan Ani sendiri merasa kecewa kepada ayahnya karena telah menyinggung Roy. Lalu sepulang dari sana, Roy lagi-lagi mabok Amer untuk meluapkan emosinya. Namun untungnya di saat itu Eddie mencoba untuk menenangkannya dan dia juga mencoba untuk mendengarkan apa yang sudah terjadi dengan Roy. Monyet lo. Sekarang gue mesti ngapain? Setelah itu mereka pun bertemu dengan temannya Eddie yang berprofesi sebagai mekanik motor balap. Dan mereka berdua bernama Momo dan Roni. Lalu Eddie menjelaskan kalau mereka merupakan mekanik handal yang sudah dipercaya. Bahkan Andi sendiri pernah meminta tolong mereka untuk memperbaiki motornya. Mendengar itu, Roy pun langsung teringat dengan motornya Andi yang rusak akibat kecelakaan. Di keesokan harinya, Roy menemui mereka sambil membawa motornya Andi untuk diperbaiki. Namun di sini Roy mengatakan kalau ia tidak mempunyai uang untuk memperbaikinya. Mendengar itu tentu saja Momo dan Roni kebingungan. Namun mereka berdua memberikan solusi kepada Roy untuk mendapatkan uang dengan sangat cepat. Dan ternyata solusinya adalah balapan liar. Mendengar itu Roy pun langsung menerimanya karena ia suka dengan tantangan. Lalu sebelum itu Momo dan Roni mengajarkannya Roy untuk balapan. Dan setelah dirasa skillnya sudah cukup, akhirnya Roy pun mulai menggeluti hobi barunya yaitu balapan liar setiap malam. Yang ternyata Roy sangat hebat, bahkan ia juga selalu memenangkan balapan itu. Di sisi lain, anak buahnya Duloh mengetahui itu dan ia langsung melaporkannya kepada Duloh kalau Roy kini menjadi seorang pembalap liar yang tidak terkalahkan. Mengetahui itu, Duloh merasa iri dan tersaingi, sehingga ia pun langsung menantang Roy untuk balapan di jalur area pemanukan. Di sini Roy langsung menerima tantangan itu karena ia masih menaruh dendam kepada Duloh yang telah membuat kedua temannya celaka. Kemudian Roy mempelajari jalur yang akan dijadikan tempat untuk balapan dengan Duloh. Bahkan ia juga terus latihan menggunakan motor Andi yang telah diperbaiki. Namun tiba-tiba Eddie datang ke sana dan berusaha menyadarkan Roy agar tidak terpancing dengan Duloh untuk ikut balapan. Mendengar itu Roy membantahnya karena ia akan tetap melanjutkan latihannya untuk menerima tantangan balapan dari Duloh. Mantap suaranya. Siapa mau balapan pakai motor bekas kecelakaan? Singkat cerita, hari H untuk balapan pun tiba. Lalu terlihat Duloh dan Roy saling bersaing untuk mendapatkan posisi pertama. Di sisi lain, Eddie mengajak Ani untuk menonton Roy sedang balapan liar. Mendengar itu, Ani pun langsung bergegas pergi karena ia khawatir terjadi sesuatu kepada Roy. Sesampainya di lokasi balapan, mereka melihat Roy berada di posisi terdepan dan akhirnya Roy memenangkan balapan itu. Tidak lama kemudian, si Duloh muncul dengan berkecepatan tinggi dan ingin berniat menabrak Roy agar terluka. Namun tiba-tiba ia menjatuhkan motornya sendiri karena ia tidak mau menabrak Ani yang saat itu ada di depannya Roy. Lalu Roy yang melihat itu tanpa basa-basi langsung menghampiri Duloh dan menghajarnya.
Anak buahnya si Dulo yang melihat itu tidak terima dan langsung menodongkan pistol kepada Roy. Namun tiba-tiba si Roy mencegahnya, bahkan ia juga mengakui kekalahannya, sehingga perselisihan di antara mereka pun berakhir. Kemudian Roy pergi ke pantai dan ia langsung mengingat semua kejadian yang pernah ia alami di kota Serang. Namun tiba-tiba ia memutuskan ingin berkelana lebih jauh lagi agar ia bisa mengenal banyak orang dan mendapati jati dirinya. Lalu ia pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi. Di sini Roy juga berjanji akan kembali pulang suatu hari nanti untuk menemui ibunya. Setelah itu Roy pun berpamitan dengan teman-temannya di sekolah. Bahkan ia juga tidak lupa untuk berpamitan kepada Ani. Di sini Roy mengatakan kalau ia berjanji akan menjaga hatinya hanya untuk Ani. Bahkan ia juga mengatakan suatu saat nanti ia akan pulang dan menikahi Ani. Dan film pun tamat. Mantap.